Indonesia. Smart Listener, kemajuan teknologi tidak dapat dihindari. Mari cerdas dan bijaksana menyikapinya dan dapatkan inspirasinya dalam Smart Digitalk bersama Daniel V. Lee, Digipreneur pembelajaran digital berbasis kompetensi. Hai, sebentar, apa kabar Anda? Di kesempatan hari ini kali kedua ya, kita ketemu dalam program Smart Digitalk. Dan tentunya kalau kita berbicara masalah hal yang berhubungan dengan perkembangan di era digital, ternyata tidak melulu itu hanya berhubungan dengan kemampuan Anda untuk menguasai gawai, kemampuan Anda untuk paham tentang infrastruktur, kemampuan Anda juga untuk paham tentang berbagai instrumen-instrumen atau aplikasi yang ada di dunia digital. Tetapi ini terkait pula dengan keamanan Anda. Nah, malam hari ini kita akan bicara lebih jauh tentang sebuah tema yang sepertinya mau tidak mau ini harus dijadikan sebagai sebuah pusat perhatian juga ya, ketika data-data Anda itu penting untuk dilindungi. Karena kalau data bocor, coba siapa yang mau tanggung jawab? Nah, itu bahasan kita hari ini. Sudah hadir Bro Daniel Fili dari Digima Asia. Selamat malam Bro Daniel. Selamat sore Bro Daryl, selamat sore Smart Listener semuanya, selamat sore yang sudah mendengarkan kita, menyaksikan kita juga ya. Ya. Hebatnya udah bisa disaksikan nih, jadi radio bukan hanya didengar sekarang. Oke. Sehat. Ini kalau kita melihat tentang kebocoran data ya, kan akhir-akhir ini mungkin pernah kita dengar juga bahwa persoalan perlindungan data pribadi itu jadi amat strategis karena masuk ke lingkupnya hak atau privasi seorang yang tidak boleh dilanggar. Dari mulai data pribadi seperti nama lengkap, kemudian alamat email, nomor telepon, rekening bank, bahkan sampai konon kabarnya riwayat kesehatan juga masuk dalam ranah pribadi. Kita bicara masalah data bocor. Ini apa dan bagaimana sebetulnya yang harus jadi perhatian, Bro Daniel? Iya, Bro Daryl dan juga Smart Listener tadi ada satu statement yang bagus banget dari Bro Daryl ya. Daryl memang orangnya luar biasa banget gitu, nyiapin materi gitu. Kalau kita bicara bahwa kita piawai dalam infrastruktur, kita piawai dalam berdigitalisasi, kita piawai dalam bergawai atau menggunakan smartphone kita, mestinya keamanan menjadi salah satu topik, salah satu hal yang diperhatikan, Bro Daryl. Mestinya. Jadi justru ketika itu tidak diperhatikan dan ketika itu tidak terperhatikan, biasanya kita lalai. Artinya kita menggunakan saja gitu, tanpa menjadi seseorang yang piawai dalam hal ini. Kita pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu tentang pentingnya literasi digital. Ya kan, penting banget gitu. Jadi salah satu komponen yang penting adalah tentang kebocoran data ini, tentang keamanan data itu sendiri, Daryl. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena hampir 4 hari yang lalu ada satu kebocoran data yang wow, signifikan ya. 1,3 miliar SIM card data bocor. Yes. Lalu tadinya saya pikir ya bocor biasa lah ya, tapi ada satu yang mengusik saya untuk membawakan ini di sore hari ini dari dan Spicener. Yaitu salah satu pejabat di Kominfo mengatakan ini ada di media ya. Jadi saya tidak menyebarkan hoax, ini ada di media. Depan saya juga ada satu media yang sedang saya baca gitu. Dia katakan, come on, hacker, jangan nyerang lah, gitu kan. Buat saya, itu satu statement yang sangat-sangat menarik untuk kita pahami bahwa kenapa ya dari Kominfo tuh punya statement itu gitu. Yang namanya hacker, itu tugasnya dia. Dia tidak menyerang kok, itu tugasnya dia. Di dalam dunia persilatan digitalisasi, kita perlu hacker. Kita perlu hacker untuk menguji keamanan sistem kita, untuk menguji keamanan data-data kita gitu. Apalagi kalau kita bicara sekelas provider yang menyediakan SIM card, itu regulasi, security, semua keamanan itu harus diperhatikan. Justru dia perlu hacker untuk menjebol sampai dia tahu sampai di level mana keamanan data. Kenapa? Karena saya sebagai konsumen, saya membayar, membeli, menjadi pelanggan daripada provider tersebut untuk menjaga data saya. Kayak gitu. Jadi kalau kita meminta, come on lah, kamu jangan berantem lah, jangan serang-serang gitu loh. Loh, ini aneh gitu, buat saya aneh. Buat saya aneh, Daryl. Sorry, saya mengatakan akhirnya inilah yang membuat saya untuk menyampaikan tema pada sore hari ini, tujuan saya cuma satu kok. Untuk membangkitkan awareness supaya komunikasi kita di masyarakat itu jelas.
Karena Kominfo itu kan mewakili pemerintah ya untuk berbicara. Dan saya sebagai pelanggan, saya khawatir kalau pemerintah punya komitmen-komitmen yang boleh saya bilang tidak jelas seperti itu. Ya kan? Dan statement itu sangat jelas disampaikan bahwa jangan diserang lah, enggak. Kecuali kita dengan sangat sengaja mengikuti satu aplikasi atau satu platform yang memang ya tidak berbayar, gratis gitu ya, itu boleh gitu. Tapi ini SIM card, Daryl. SIM card itu keamanan tadi Daryl bilang semua data itu ada di sana gitu. Iya, betul. Bahkan bisa dimanipulir gitu. Ya kan? Nah, itu yang membuat saya agak tercengang juga sih Daryl. Ini kadang-kadang serba salah juga ya Bro Daniel ya, dengan adanya sistem One Big Data yang notabene memudahkan orang untuk bisa mengakses semuanya, nggak mesti bawa KTP lagi, nggak bawa KK lagi, nggak bawa credit scoring lagi, tinggal klik mungkin by NIK atau by scanner itu udah keluar semuanya. Tapi begini Bro Daniel, kan kita tahu ini bukan tanggung jawab Kominfo secara keseluruhan dan juga secara instansi. Bahkan Pak Joni G. Plate mengatakan juga sudah ada penyelenggara sistem elektronik untuk meningkatkan sumber daya teknologi. Singkat dong, 2 menit sebelum kita break, pandangan Bro Daniel tentang penyelenggara teknologi sendiri itu seperti apa sih di Indonesia? Hubungannya dengan sumber daya teknologi. Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan Menteri kita itu benar. Tapi di ranah yang seperti apa? Saya belajar dari dunia perbankan, karena mungkin background saya waktu saya di IBM, saya pegang financial gitu, dan perbankan sampai hari ini, kita lihat bagaimana perbankan menjaga data-data customer-nya dengan sangat baik. Ya kan, bahkan mereka nggak ada hubungan dengan Kominfo gitu. Ya kan, mereka bisa jaga karena dia tahu itu value-nya tinggi banget, Daryl. Sedangkan Kominfo di sini sebagai regulasi dan lain sebagainya, apalagi dengan ada mencanangkan big data dan lain sebagainya, mungkin yang menurut saya mereka mesti belajar dari dunia perbankan. Karena banyak hal yang mesti diperhatikan, instead of kita bikin policy, instead of kita menyampaikan bahwa kita mau nyatu, banyak hal yang mesti dipersiapkan. Saya aja ketika jualan nih ya, masuk ke perbankan, itu menembus teknologinya aja itu kualifikasinya mesti comply banyak banget gitu. That's why kita datanya aman. Tapi ketika kita bicara tentang data perbankan bocor, itu pasti ya dikatakan, itu ada orang dalam yang membocorkan. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh menteri kita, saya agak bingung sebenarnya ada kalau saya boleh komentar gitu ya. Kadang-kadang misalnya contoh ada yang bilang bukan tanggung jawab Kominfo. Ada yang bilang ini tanggung jawab Kominfo. Ada lagi yang bilang ini tugas BSSN gitu. Jadi melempar gitu. Sebenarnya kita siap nggak sih untuk big data? Itu aja. Baik. Serba salah ya, dilema ya sebenarnya. Serba salah ya. Oke, nanti kita bahas ya. Pelan-pelan nih Bro Daniel. Saya juga pengen tahu nih perspektifnya Bro Daniel tentang kasus kebocoran data di Indonesia yang cukup tinggi. Apakah memang ini Indonesia itu sebenarnya butuh nggak sih sebuah payung hukum untuk bisa mengatasi hal itu? Karena ada hukumnya aja kadang-kadang ya kebocoran data juga masih ada gitu ya. Oke, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Seperti Anda yang mau sharing tentang pengalaman, sorry to say ya, kalau Anda pernah punya pengalaman kebocoran data yang lengkap banget, tiba-tiba Anda mengalami satu hal yang kurang mengenakan di smartphone Anda, di email Anda, boleh Anda sharing ke kita. Dan apa sih solusi yang Anda lakukan dan bagaimana tindak lanjutnya? Silakan di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Kata Bro Daniel udah bisa nyaksikan kita nih. Jadi mau komentar juga silakan. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Bro Daniel, kita break dulu ya. Oke. Setelah jeda iklan komersial berikut ini. Thank you. Tetaplah bersama kami. Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM
dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Semua serba berubah, demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Yes, kita masih memberikan satu pertanyaan kepada Anda. Kalau data Anda bocor, Anda minta tanggung jawabnya ke siapa? Ini bahasan kita, data bocor, tanggung jawab siapa, bersama dengan Bro Daniel Fili mewakili Dijima Asia. Bro Daniel, saya mau langsung saja nih karena ini menarik ya untuk dibahas tentang apa yang menjadi sebuah payung hukum, karena Kominfo juga sudah menerapkan banyak sekali regulasi, aturan, sampai beberapa harus melakukan sebuah proses lempar bola. Ya, ini kan kalau data bocor kan salahnya Kominfo dong, kenapa nggak begitu eksis untuk bisa memaintain itu. Ada juga mengatakan ini salahnya BSSN dong, segala macam. Ada juga mengatakan, loh, itu tugas tanggung jawab polisi dong untuk bisa mencarinya. Ya, lepas dari pembenaran-pembenaran itu semua, Bro Daniel, kalau kita melihat tentang payung hukumnya sendiri, sebetulnya kan sudah ada pembahasan yang rampung ya dari mungkin total daftar masalah yang masuk ke RUU-nya ini sendiri. Gimana kira-kira pandangan Bro Daniel? Kalau pandangan saya, Daryl, sebenarnya bahwa rancangan, ya kita lihatlah ya, kalau kita lihat rancangan umum peraturan pemerintah dan lain sebagainya atau undang-undang dan sebagainya, itu selalu ya, tidak kadang-kadang itu tidak bisa mengcover semuanya. Pasti mengcover sebagian besar. Yes. Nah, dalam artian kalau kita bicara tentang rancangan undang-undang termasuk kebocoran data ini, sebenarnya pemerintah juga harus sangat jelas gitu, ranah mana yang mau di-cover, ranah mana undang-undang ini meng-cover seperti itu. Ya kan, kita lihat, coba kita perhatikan bahwa kalau ada kasus-kasus yang terjadi di perbankan, jarang sekali ya perbankan itu menularkan ini ke Kominfo ataupun ke lembaga-lembaga terkait dengan rancangan undang-undang ini, kecuali undang-undang ITE ya. Kayak gitu, ya kan? Nah, ini beda banget kan? Artinya data-data yang dimiliki oleh badan-badan tertentu. Nah, badan-badan tertentu atau organisasi tertentu atau siapapun yang menjadi pemilik itu kategorinya seperti apa? Nah, itu yang di dalam undang-undang kita tuh tidak terlalu jelas, ya kan? Jadi kalau setiap kali ada kebocoran, ini kita salahkan adalah Kominfo. Bertepatan saya katakan. Kebocoran ini mungkin relate ke sama-sama plat merah. Sehingga karena plat merah ditudinglah ke pemerintah yang kan kita punya Kominfo, kan kita punya BSSN gitu kan. Padahal mungkin itu tidak tercover seperti itu. Nah, ketika kita melakukan perancangan undang-undang ini, menurut saya sih kita perlu kolaborasi. Apalagi kita bicara data ya. Sekarang kita lihat ketika pemerintah menaikkan harga minyak sekarang. Ya kan kita kolaborasi, bagaimana BPJS juga berkolaborasi, Departemen Sosial berkolaborasi. Saya ingat 4 tahun yang lalu ketika saya menjadi konsultan untuk membangun infrastruktur data yang bersinergi, saya mengatakan bahwa masing-masing kementerian mempunyai egonya mereka masing-masing untuk tidak mau bersharing, tidak mau berkolaborasi. Seandainya, kan kita satu payung ya, satu nusa, satu bangsa, satu negara gitu. Mestinya datanya cuma satu. Apalagi sekarang kalau kita mau sinkronisasikan dengan satu ID card, bisa akses ke semuanya. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita bicara industri kesehatan. Ya kan,
Kemarin saya juga diskusi dengan beberapa teman. Misalnya nih, Bang Daryl pergi ke satu rumah sakit gitu ya, kan punya rekod kesehatan Bang Daryl kan. Ya. Sebenarnya kan kita bayar rumah sakit itu untuk memberikan sebuah rekodnya kita gitu. Tapi ketika kita mau minta record itu sama rumah sakit itu untuk kita pindah rumah sakit yang lain, dikasih nggak Daryl? Nggak. Dikasih, susah. Padahal itu haknya kita. Nah itu punya kepentingan. Jadi kita lihat lagi kepentingan masing-masing organisasi, masing-masing badan hukum, masing-masing badan usaha juga Daryl. Oke. Ini ya kalau kita bahas lebih detail kayak udah mulai melakukan sebuah sirkulasi yang kayaknya tuh kok nggak putus-putus gitu ya. Iya. Butuh kesadaran atau butuh sebuah sifat nasionalisme yang unggul dalam diri kita untuk membereskan ini. Kalau enggak, ini bukan masalah teknis kok. Karena saya background saya adalah lulusan computer science, ini sangat mudah dikerjakan. Kita mau atau enggak. Kenapa saya bilang sangat mudah dikerjakan? Contoh yang paling gampang. Kita perbankan, kita mau bayar QRS. QRS kan, mau scan pakai bank mana aja sekarang udah bisa kan, Daryl? Mau di berapapun udah bisa kan, Daryl? Itu susah nggak? Enggak kan? Tapi bank itu kan, atau perbankan itu kan punya kepentingan bisnis. Kayak gitu. Nah, kalau kepentingan kita sama untuk mempunyai satu data Nusantara, itu harusnya sangat mungkin dilakukan secara teknologi. Nggak susah kok. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk sama-sama duduk dan sama-sama terbuka dan merealisasikan. Cuma itu aja, Daryl. Jadi gini ya, daripada kita harus menyalahkan Kominfo, menyalahkan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat, menyalahkan banyak stakeholder lainnya, kenapa kita mulai dari literasi terhadap diri sendiri ya? Exactly. Iya nggak benar dong. Nah, gimana sih Bro Daryl? Ajarin dong sebelum kita masuk ke tips nanti sesi terakhir aja. Bagaimana kita bisa membuat satu bentuk edukasi terhadap diri kita atau yang dikenal dengan literasi diri agar data ini sepertinya ya tidak boleh disampaikan ke sini atau ya do and don'ts-nya banyak lah ya. Gimana Bro Daryl? Ini menarik banget. Sebenarnya Bro Daryl ini juga buat saya gitu ya. Buat saya juga bahwa sebenarnya gini, yang punya data siapa? Kita. Yang mesti jaga siapa? Bukan orang lain kan? Kita dong. Contoh, kita punya rumah, Daryl. Rumah-rumah kita isi kekayaan semua, kita yang jaga kan kita gitu. Masa ketika itu hilang lalu kita nyalain satpam gitu kan? Ya kan, satpam memang membantu kita untuk menjaga lingkungan kita. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah kita sebagai pemilik data itu yang menjaga gitu. Nah, saya buka dua koridor besar pada saat ini dengan era digitalisasi. Sering kali bocor itu, pertama adalah secara manual. Daryl pasti ngalamin gitu ya. Kalau kita pergi ke satu gedung, ini satu-satunya terjadi di Indonesia. Kalau kita ke satu gedung, kita mau bertamu. Misalnya saya, itu diminta KTP-nya, Daryl. Minta KTP-nya, disimpan KTP-nya. Lalu kita boleh foto. Itu sejak kejadian 9/11, harus difoto. Ada foto kita yang existing. Lalu kita mesti ngisi buku tamu dan lengkap dengan nomor telepon dan email. Ingat. Itu semua data pribadi kita udah di sana, Daryl. Itu kalau security ataupun frontliner itu mau ngambil semua data itu nggak akan kelacak. Itu bisa dipakai buat apply macam-macam, dari itu udah lengkap kok. KTP, nomor handphone, segala macam udah lengkap gitu. Tapi kalau kita nggak kasih, kita nggak bisa masuk ke gedung itu gitu. Makanya waktu beberapa tahun yang lalu saya membawa beberapa ekspat datang, dia nggak mau kasih. Karena menurut dia ini nggak boleh dong. Kalau saya kasih kan berarti semua data. Nah, saya berharap pemerintah ataupun para pengelola gedung memperhatikan ini gitu. Karena dari situ kemungkinan besar data kita juga bisa bocor. Kemungkinan besar. Itu yang secara umum. Nah, kalau kita bicara tentang digital, kita kan lebih suka gratisan ya, Daryl. Promo sedikit 10%, dapat 3.000, kita kasih semua data kita lewat smartphone kita isi itu lengkap semuanya, Daryl. Hanya cuma dapat 3.000. Jadi kita sendiri udah jual data kita. Betul ya? Kita sendiri udah jual data kita, sehingga nggak mudah. Jadi ketika kebocoran data ini, kita mesti lihat kebocoran dari mana. Jangan-jangan kita sendiri penyebab kebocoran itu. Jangan-jangan. Tapi kalau kita bicara tentang SIM card tadi, kalau kita bicara tentang bank, nah itu menjadi tanggung jawab institusi itu, bukan tanggung jawab kita. Contoh, kalau misalnya kita bicara SIM card, ya tanggung jawab si provider telepon tersebut kan. Kalau misalnya terjadi kebocoran dari bank, ya tanggung jawab dari institusi bank tersebut gitu, Daryl. Dan hukumnya sangat jelas. Karena kita berhak mendapatkan perlindungan dan berhak mendapatkan hak-hak kita sebagai konsumen ataupun nasabah untuk dilindungi datanya.
Nah, sekarang simpang siur banget. Jadi pemerintah juga mesti define mana yang menjadi penyebabnya adalah kita sendiri sebagai pemilik data, mana yang memang karena instansi. Nah, kalau instansi, pemerintah dealingnya dengan instansi. Kalau kita sendiri, ya itu tanggung jawab kita masing-masing menurut saya. Gitu. Oke, baik. Jadi sebetulnya ya tepat sekali ya kalau misalnya kita tidak boleh menyalahkan juga siapapun juga. Yang penting belajar dari apa yang sudah terjadi. Tapi begini Bro Daniel, agak dilematis ya kalau contoh yang disampaikan Bro Daniel tadi, selamat siang Pak, mau ke gedung apa? Saya mau ke perusahaan ini di lantai sekian, mohon maaf Pak KTP-nya. Anaknya jawabnya gimana ya? Karena gini, mereka juga menjalankan tugas kan? Iya betul, karena mereka juga menjalankan tugas Daryl. Iya. Nah, makanya yang harus memperhatikan adalah pemilik gedung sebenarnya. Apakah itu satu-satunya proteksi untuk orang masuk gedung itu bolak-baliknya seperti itu gitu? Ya kan? Tapi itu karena aturan kan, mau nggak mau kan. Jadi kita terpaksa memberikan data kita gitu Daryl. Iya. Kalau enggak kan kita nggak bisa ketemu di gedung itu. Ya, coba aja jawab begini ya. Ya udah Mbak mau tentang saya nggak bawa KTP Mbak. Ketik aja Daniel Fili, ntar di Google juga banyak kok keluar gitu. Nggak mau dia. Nggak mau. Aturannya KTP. Bahkan saya pernah nitipin kartu nama aja Daryl, itu nggak dikasih. Apalagi di gedung-gedung tertentu itu sangat strict banget, harus KTP, harus foto, teleponnya mesti lengkap, jamnya mesti jelas, Daryl. Oh wow. Kayak gitu. Ngeri dilematis juga ya. Tapi udahlah. Ya, itu dilematis sih. Itu dilematis. Setidaknya kita harus bisa berprofesional juga kalau berkomentar ya mungkin ya Bro Daniel ya. Karena itu udah aturan dari sebuah perusahaan memberikan suatu kontribusi walaupun bentuk tanggung jawabnya juga sebenarnya ada di ranah perusahaan mereka juga gitu ya. Betul. Ya mereka harus tanggung jawab. Nah itu boleh menunjuk tentang data bocor saya ternyata oleh perusahaan si A misalnya. Itu sih oke. Tapi kalau data bocor secara umum, nanti kita kasih penjabarannya sedikit Bro Daniel. Kita break dulu ya. Karena saya sudah siapkan beberapa artikel yang berhubungan dengan informasi tentang kasus-kasus kebocoran data yang berhubungan dengan data pribadi di Indonesia. Tapi nanti kita akan coba sharingkan bersama dengan Bro Daniel Fili. Tetap bersama kami. Thank you. Tetaplah bersama kami. Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. BBC Minute. This is a special BBC Minute. With Maura and Eric. We are continuing our coverage of Queen Elizabeth II after she died peacefully on Thursday afternoon, aged 96. Buckingham Palace in London says a period of royal mourning will be observed from now until 7 days after the Queen's funeral. It's expected to take place at Westminster Abbey, the date to be announced in due course.
Before then, the Queen's coffin will lie in rest at St Giles Cathedral in Edinburgh, where mourners can pay their respects. The Queen's death will have a major impact on daily life here in the UK. Sporting and cultural events have largely been cancelled, including Friday's football and racing fixtures and the Mercury Music Prize ceremony. Elsewhere, the British national anthem played in honour of the Queen at the Venice International Film Festival. Over in Canada, the Toronto International Film Festival also went ahead with tributes made to the late Queen. From Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digitalk bersama dengan Bung Daniel Fili, dan hari ini kita bicara tentang data bocor, tanggung jawab siapa. Nah, ini bukan berarti kita bisa menunjuk dengan tangan kita ya, kalau mungkin Anda pernah mengalami kasus ini, tapi berharap sih sudah selesai, sudah rampung, dan Anda bisa mendapatkan keamanan data lagi. Tetapi kalau mungkin Anda yang pernah punya pengalaman, silakan boleh sharingkan bersama dengan kami, walaupun kadang-kadang beberapa hal yang berhubungan dengan kebocoran data ini identik dengan sebuah instansi. Misalnya tentang bocornya data dari BPJS Kesehatan, atau mungkin juga data-data yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang Anda download segala macamnya. Nah, ini membuat banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan kebocoran data, membuat masyarakat Indonesia emosi ya, Bro Daniel ya. Sehingga, wah nggak aman nih ternyata di Indonesia nih begitu. Oke, kita mulai masuk nih, data bocor tanggung jawab siapa? Kita lanjutin dulu, Bro Daniel, silakan. Ya, kalau kita lihat sebenarnya data bocor tanggung jawab siapa gitu ya. Sebenarnya yang saya mau tegaskan di sini adalah tanggung jawab kita. Oke. Bukan tanggung jawab siapapun gitu. Yes, tapi yang membuat kita kadang-kadang emosi dari Smart Listener adalah komentar-komentar yang sebenarnya tidak jelas di media. Kenapa saya bilang? Contoh, tadi di Instagram saya ada yang bertanya juga gitu, bagaimana saya mengetahui bahwa data saya bocor gitu. Seandainya nih media tidak blow up itu data, misalnya tentang 1,3 tadi miliar data itu bocor, orang nggak tahu, Daniel. Orang nggak akan tahu. Misalnya contoh berbagai data yang lain bocor gitu ya. Contoh waktu kita kejadian ada satu perbankan yang memang datanya dibilang bocor gitu seperti itu. Dampaknya berapa besar? Dampaknya tidak terlalu besar. Tapi karena di blow up itu jadi besar. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, sekali lagi menurut saya itu dibesar-besarkan seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita baca lagi dengan teliti bahwa namanya data bocor, data itu apa sih? Informasi pribadi kita yang bocor. Oke? Informasi pribadi kita ada di mana? Ada di KTP satu. Kedua ada di smartphone kita seperti itu, ya kan? Nah kemungkinan bocor itu datangnya dari mana? Ya, kemungkinan bocor itu datangnya dari dalam diri kita juga masing-masing. Dan itu relate, sehingga kita tidak tahu lagi ini karena instansi SIM card yang bocor, atau perbankan yang bocor, atau saya yang membocorkan gitu. Sekarang udah rancu, Daryl. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa tanggung jawab siapa adalah tanggung jawab kita? Gini, kalau sesuatu yang sudah terjadi, itu sudah tidak bisa kita prevent lagi gitu. Yang bisa kita prevent adalah sekarang, yang belum terjadi yang kita bisa prevent. Yang bisa kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Nah, ketika saya mengatakan bahwa kebocoran data itu menjadi tanggung jawab kita, tujuan saya adalah untuk kita bisa prevent. Prevent itu walaupun terjadi kebocoran, udah sering kebocoran dan udah akan terjadi kebocoran juga, dan salah satu penyebab kebocoran itu adalah kita. Makanya sekarang kita mesti prevent. Ya, preventif. Nah, preventif itu adalah satu, yang paling mudah adalah mulailah memilih aplikasi-aplikasi yang penting untuk kita share datanya. Jadi jangan semua aplikasi ada diskon 5.000, kita kasih data kita semua lengkap gitu ya. Ada promo apapun kita kasih. Karena gini, Smart Listener, Daryl termasuk buat saya gitu ya. Setiap ada promo itu sebenarnya nggak ada, there is no freelance sebenarnya. Dia perlu data kita gitu. Bisa aja data kita, oke, Anda perlu dapat hadiah ini, oke, kalau gitu isi ya. Wah, seneng banget kita isi. Nah, begitu diisi, kita nggak tahu data itu buat apa. Data itu mungkin karena dia agent marketing, dia akan buat jualan rumah, jualan mobil, jualan segala macam kayak gitu. Akhirnya data kita bocor. Ya karena siapa? Penyebabnya kita kan. Jadi mulai sekarang selektif. Jangan termakan dengan diskon ataupun hadiah gitu ya.
Kenapa? Saya meyakini teman-teman smart listener yang mampu beli iPhone, mampu beli handphone yang mahal gitu, masa 5.000 aja mau tukar data sih? Data sama smartphone kita itu mahalan data kita loh sebenarnya. Jadi mulai sekarang pelitlah memberikan informasi tersebut. Mulailah mengurangi memberikan informasi tersebut. Ya. Yang kedua, ketika kita dealing dengan aplikasi terutama yang terkait dengan financial. Kalau financial itu datanya sangat lengkap sebenarnya. Nah, pilihlah financial yang dilindungi oleh OJK ataupun BI ataupun lembaga-lembaga yang memang bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena seringkali kita juga tahu bahwa mereka punya banyak aplikasi sehingga aplikasi itu sebenarnya aplikasi bodong. Nah, data itu udah masuk. Smart listener, data yang kita masukkan untuk financial di aplikasi bodong sama data yang smart listener apply di salah satu bank yang sangat strict confidential datanya, itu datanya sama, sadari, datanya sama. Jadi kalau bank ini tidak membocorkan, kita sudah membocorkan melalui aplikasi bodong tadi, Daryl. Artinya, bank itu tidak bisa bertanggung jawab juga gitu, karena itu karena kerjaan kita sendiri kan. Jadi sadarilah dua hal itu. Jangan diskon, jangan pilih aplikasi bodong. Udah, itu aja. Berarti ini sebenarnya, ya ini keterkaitannya tuh erat dengan literasi diri sendiri ya, Bro Daniel ya, tentang keamanan data yang harus kita jaga sendiri ya. Oke, ini saya coba kilas balikan sedikit, mungkin bisa jadi pembelajaran tentang kebocoran data. Di tanggal 15 Juli 2021, data pengguna aplikasi e-hack ke Menkes itu bocor. Kemudian masih di tahun yang sama, data BPJS Kesehatan juga bocor. Di tahun 2021 tepat di bulan Juni, kebocoran data nasabah BRI Live. Kemudian, nah ini yang paling fatal nih, data DPT Pemilu 2014 itu juga bocor. Dan bagi Anda para pengguna Tokopedia, ini juga mengalami kebocoran data pada tahun 2020. Kalau bisa disampaikan beberapa nama-nama yang mungkin pernah Anda baca pemberitaannya di media cetak, itu kan adalah nama-nama yang sebenarnya worth it untuk diberikan sebuah trust ya terhadap data ya. Ini lepas dari kemampuan kita tuh untuk tidak percaya kepada satu institusi. Itu aja masih bisa bablas. Ya nggak, Bro Daniel ya? Betul. Padahal edukasi kita, literasi kita udah cukup nih. Oh ini kok nggak mungkin lah. Setidaknya kan kita browsing dulu ya. Oh ada aplikasi ini dan itu bisa bocor. Kita masuk dulu ke ranah itu, Bro Daniel. Secara infrastruktur, apakah memang di Indonesia itu belum secara maksimal untuk perlindungan data dari konsumen atau seperti apa sekiranya? Jadi kalau kita bicara tentang infrastruktur, kita nggak bicara dulu dari sisi perlindungan ataupun polusinya, Daryl. Tapi yang kita mau bicara bahwa secara teknologi itu sangat dimungkinkan untuk data itu dilindungi sedemikian rupa sehingga itu tidak bocor secara teknologi. Tapi saya tidak mengatakan 100%. Saya selalu mengatakan 99% atau 98%. That's why ada hacker membantu untuk coba menembus sampai berapa level seperti itu, ya kan? Contoh beberapa lembaga penting itu mereka punya hacker sendiri untuk coba melindungi. Contoh kalau kita bicara tentang keamanan, pertahanan negara, itu ada hackernya juga gitu, seperti itu. Nah, hacker inilah yang menentukan kualitas daripada infrastruktur tadi, Daryl. Nah, salah satu kasus yang Daryl sampaikan tadi, bacain tentang BPJS, let's say. Pertanyaannya adalah waktu BPJS membuat sistem database untuk seluruh peserta BPJS, apakah memperhatikan tingkat security dan keamanannya? Ya, katakanlah melakukan. Tapi apakah mengundang hacker untuk membantu menembus itu atau enggak? Sehingga tingkat keamanannya itu bisa dihandalkan seperti perbankan misalnya. Saya contoh perbankan karena tingkat security sangat tinggi ya. Financial, tingkat security sangat tinggi. Saya punya salah satu customer di Dijima Asia, saya tidak bisa mention namanya. Itu under satu perusahaan under payung dari Jepang. Itu tingkat security-nya itu setiap bulan itu dicek lagi, dihack lagi, seperti itu. Jadi kalau dihack bocor, jadi dia punya internal hacker, Daryl. Jadi internal hackernya menghack, ketika itu hack bocor langsung dibenerin, langsung dibenerin. Jadi dia ada preventif untuk lakukan itu. Termasuk di perbankan juga melakukan seperti itu. Nah, kalau kita tanya BPJS dan lain sebagainya, mereka melakukan. Saya nggak yakin. Jadi bukan infrastrukturnya.
kesadaran dari lembaga tersebut bahwa melindungi data konsumen, data nasabah itu menjadi penting, itulah membuat mereka akan memperlengkapi infrastruktur mereka supaya itu menjadi aman. Tapi kita lihat dampaknya, Daryl, Smart Listener. Dampaknya BPJS. Kalau itu bocor, so what? Ada nggak yang dampak? Coba, Smart Listener. Sharing deh dari BPJS. Enggak kan? Tapi kalau dampak perbankan, dampak financial, itu luar biasa. Kenapa? Karena setiap perbankan, setiap finance itu jualan. Tiap hari, salah satu cirinya, Daryl, kalau kita datanya bocor, itu cirinya adalah tiap hari, minimal kamu dapat 3-5 kali WhatsApp ataupun telepon yang menawarkan produk-produk perbankan. Itu artinya kamu udah bocor. Ya kan? Dia bisa tahu, dari bangun pagi-pagi, gue tahu ya kalau gue lagi perlu uang ya. Ada yang nawarin kan? Kayak gitu. Ini salah satu contoh data bocor. Kayak gitu. Oke. Menarik ya? Iya. Nggak kepikiran juga gitu ya. Kadang-kadang ada satu kebanggaan ya, wah di SMS, di WhatsApp sama ini nih. Coba deh ikutin. Ternyata itu bagian dari ciri data. Dari ciri kebagian dari data itu udah bocor seperti itu. Lanjut dulu. Dan bahkan lebih spesifik lagi, dia tahu bahwa kita butuh uang. Dia tahu bahwa kita butuh liburan misalnya. Iya. Dia tahu kalau kita butuh sesuatu yang sangat spesifik. Karena kita ini data intelligence atau bocor data gitu kan ya. Mostly datanya bocor seperti itu. Nah, saya mau menyampaikan Daryl sebelum kita break ya, ada satu menit. Ketika kita mempublish sosial media kita di konten sosial media, itu bukan hanya data yang bocor. Nah, ini yang mungkin harus kita sadari, yang lebih penting. Tapi informasi yang bocor yang bisa menyebabkan kejahatan yang lebih jelas, Daryl, bukan data. Contoh, saya pernah bahas waktu itu di tahun lalu gitu ya, karena memang waktu tahun lalu tuh kejahatan dari informasi bukan data. Jadi kalau di dalam data science itu, data itu struktur yang paling rendah. Lalu di atas data, kumpulan data itu menjadi sebuah informasi. Nah, ini informasi yang bocor. Nah, informasi yang bocor itu bukan lagi lembaga ya, tapi kita sendiri. Misalnya, Daryl mau pergi nih, wah seneng banget dapat tiket, lalu foto tuh tiketnya, lalu dipasang di Instagram. Di tiketnya tuh ada jam terbang, kemana, dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian udah di-share lagi, nanti wah seneng perginya sama siapa, dan lain sebagainya. Dan itu semua informasi. Dan informasi itu bisa dipakai. Misalnya pas jamnya Daryl lagi terbang, itu bisa ditelepon tuh. Saya kasih contoh, kasus terjadi. Telepon ke keluarganya. Si ini benar nomor teleponnya si ini bisa katakanlah ya, istri Bang Daryl gitu kan, Bang Daryl. Iya, dia dalam penerbangan ini terjadi hal-hal misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Dia tidak bisa dihubungi, minta transfer uang. Kenapa? Karena ditolong bla bla. Nah benar, istri Bang Daryl telepon kan nggak bisa, karena lagi terbang kan. Iya. Bang Daryl, istri Bang Daryl mulai panik dong. Yeah, waduh, ini kejadian. Tadi kan pergi sama sini. Kok dia tahu ya semua informasi itu? Semua informasi itu ada di mana? Ada di Instagrammu, ada di Facebookmu gitu. Yes. Dan kasus itu bukan satu kali, Daryl. Itu banyak banget. Jadi bukan hanya data yang bocor, tapi informasi juga bocor. Siapa tanggung jawabnya? Ya kita. Makanya saya nggak main Instagram ya, jadi aman. Betul, biar nggak dicari ya. Nggak jadi the most wanted people ya. Oke, Bro Daniel, kita break dulu. Nanti berkenan ya. Ini kan kita udah bahas dari banyak sisi gitu ya, banyak angle. Pemerintahan udah, undang-undang udah, sampai diri kita sendiri. So, apa tipsnya sebagai sebuah bentuk tanggung jawab? Kalau kita tidak boleh menunjuk satu orang, satu instansi karena bocornya data kita. So, siapa yang harus tanggung jawab? Nanti kita bahas dan diberikan tips oleh Bro Daniel Fili. Kami akan segera kembali. Thank you. Tetaplah bersama kami. Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap
melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti Smart Digital bersama Daniel Fili. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digital bersama Bro Daniel Fili, dan kita akan bacakan sedikit komentar yang masuk. Ini ada satu yang agak cukup mengagetkan saya ketika bacanya. Dari siapa nih? Sebentar, Ibu Listin Anggraini. Wow, ngeri juga ya kalau bicara masalah kebocoran data. Thanks God-nya saya tidak pernah mengalami hal itu. Karena biar gimana pun juga, memang betul kata Pak Daniel Fili, semua yang berhubungan dengan data-data itu harus kita jaga, dan literasinya sebetulnya berada di tangan kita sendiri, bukan menyalahkan pihak-pihak lain. Karena secara profesional mereka juga penuh tuntutan untuk dimintai pertanggungjawaban berupa data-data, seperti pengunjung yang masuk ke dalam sebuah gedung atau mungkin juga mau ketemu dengan orang di sebuah gedung. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Christine. Kalau Christine bilang begini, oke. Saya pernah pertama kali menggunakan sebuah provider. Saya nggak sebut providernya apa ya, Bro Daniel ya. Ya. Kok tiba-tiba gitu ya, ada banyak sekali masukan-masukan berupa WhatsApp yang intinya mengancam, bahkan mempublikasikan tentang apa yang pernah dilakukan oleh si pengguna sebelumnya. Ternyata baru saya tahu bahwa data-data dari orang-orang yang lama itu bermasalah dan blacklist, sehingga terbawalah nama saya. Dan kasus ini sempat saya bawa ke polisian, tetapi tidak dianggap karena memang tidak berhubungan secara pidana. Oke. Ini kemudian dari 0812 18 sekian. Mana tipsnya katanya? Oke. Silakan Bro Daniel. Iya, kita ngobrol terus dari tadi ya. Betul. Iya, silakan. Sebelum saya masuk ke tips, sebenarnya saya mau bagi dulu ada dua condition ya, karena kita bicara tentang smart digital ataupun digital gitu ya. Yang paling utama dan pertama itu dalam banyak hal lah. Ya. Bukan hanya digital, kita harus punya kekuatan literasi. Jadi literasi itu membantu kita untuk memahami sesuatu, Daryl. Memahami sesuatu yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Makanya literasi itu jadi penting. Jadi kalau kita bicara digital, ya literasi digital.
Kalau kita bicara dalam dunia pekerjaan kita, ya literasi bacaan yang penting untuk dukung kompetensi kita dan sebagainya. Jadi saya ingatkan lagi pada sore hari ini adalah literasi itu menjadi sangat penting. On top of semua tips gitu ya. Tips yang namanya tips itu akan membantu kita lebih mudah. Tapi kalau kita tidak punya literasi yang baik, ya percuma juga tipsnya gitu. Nah yang pertama, kalau kita bicara digital, tips saya yang pertama adalah jangan terlalu sering, ya. Kalau saya bilang jangan terlalu sering tuh saya masih memaklumin gitu ya. Jangan terlalu sering, kalau bisa jangan lagi pakai WiFi yang gratisan. Setuju. Kadang-kadang saya suka bilang gitu, mampu beli iPhone 14 ya, lagi sekarang lagi heboh di antri 14 ya. iPhone 11 lagi diskon banyak. Iya. Oh gitu ya? Iya, katanya gitu kan. Kita karaoke lah ya besok ya. Jadi iPhone-nya 14 tapi masih tetap WiFi-nya apa? Gratis. Nah. 3 tahun yang lalu di Singapura udah dibuktikan bahwa ketika kita menggunakan WiFi gratis, itu proses transfer data kita, apa yang sedang kita kerjakan, bahkan ketika kita menggunakan financial account kita, misalnya M-Banking dan lain sebagainya, itu bisa diambil loh semua datanya. Jadi itu lebih bahaya lagi, kenapa? Karena dia bukan hanya menawarkan, tapi dia bertransaksi seolah-olah itu kita. Itu bahaya. Jadi WiFi. Jadi tips saya yang paling penting utama sekarang adalah ciri khas orang Indonesia adalah mana WiFi. Yuk sharing WiFi gitu kan, kayak gitu. Usahakan jangan menggunakan public WiFi. Itu yang pertama. Jadi hindari. Pakai data kita. Sebenarnya kan kita udah banyak data kok. Ada yang pernah ngecek nggak sih setiap bulan tuh habis nggak pakai data kita? Nggak habis. Ya. Ya kan ngapain kita pakai gratisan? Orang kita mampu kok sebenarnya udah beli paket data gitu kan, ya pakai habisin gitu. Ya kan sekarang pakai data sejak pandemi kan pemerintah mempunyai paket data yang nggak mahal ya. Itu yang pertama. Jadi WiFi hindari. Yang kedua, jangan cari aplikasi gratisan. Itu banyak banget gitu. Jangan mudah tergiur dengan gratisan. Kenapa? Karena gratisan itu akan menukar semua data kita. Ya, yang kedua. Jadi jangan cari gratisan terakhir data. Nah, yang ketiga ini penting sebenarnya. Pentingnya apa? Sering-seringlah merubah password. Ya kan? Nanti ada yang nanya lagi, cara rubah password di handphone kayak gimana ya? Butuh literasi. Ya kan? Kalau punya email dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, ya saya cukup kasih 4. Yang terakhir, seringkali kita mendapatkan penawaran-penawaran baik itu SMS, WA, email. Ya kan? Rezeki kita itu bukan ditentukan, kalau saya nggak salah ada salah satu komedian mengatakan bahwa orang tuh nggak akan pernah kaya dari undian, apalagi lagi dari rezeki gituan gitu kan. Jadi jangan harap lah. Jangan nggak pernah naruh surat undian kok tiba-tiba dapat undian dan percaya gitu. Nah, hal kayak gitu langsung delete aja. Kalau di email tuh parah karena spam ya, karena ada email tertentu ketika kita klik dia bisa masuk ke dalam sistemnya kita dan bisa baca kayak gitu. Jadi kalau yang bukan gitu langsung delete aja, termasuk WA, SMS dan lain sebagainya. Jadi pertama adalah hindari WiFi gratis. Yang kedua hindari yang gratisan gitu ya. Yang ketiga tadi apa? Halo? Yang pertama kan WiFi gratis. WiFi gratis. Nah, yang kedua password Dari gratisan. Aplikasi gratisan dulu karena kartu data. Yang ketiga adalah password kan? Password. Seringkali berubah passwordnya, ganti. Yang keempat itu adalah langsung dihapus saja email, WA, sesuatu yang menawarkan, yang menggiurkan, misalnya gratis apa, dapat hadiah apa, dapat uang transferan berapa, itu dihapus saja. Biasanya itu spam. Kenapa? Karena dia punya sistem untuk men-tracking kita. Ketika kita klik, itu nanti otomatis akan terbaca semua data kita. Karena udah canggih seperti itu. Itu. Hanya 4 itu. Berarti ya paling tidak Anda boleh sering lah ya mengganti PIN ATM misalnya, password di email Anda, di handphone Anda. Jangan pakai gratisan WiFi. Masa 12 juta habis sebulan kan nggak mungkin ya. Terus juga ya itu dia tadi, jangan selamitan lah untuk bisa menerima segala macam, atau nggak boleh punya kepo yang terlalu besar gitu loh. Betul. Informasi yang masuk dan itu kita nggak tahu dari siapa informasinya. Oke. Dan satu lagi, kalau ada SMS yang mengandung selamat Anda memenangkan ini, klik _b.com gitu. Nah, itu juga karena itu nomor bukan dari perusahaan yang sesungguhnya. Oke, baik. Kita sampai saat ini masih ada
Bentar, Bro Daniel. Ini Ibu Ririn. Ibu Ririn. Thank you tipsnya, Mas Daniel. Mas Daniel pilih. Tapi emang betul ya, kalau misalnya bicara masalah gratisan itu emang enak gitu loh. Kita bebas untuk browsing dengan cara mengaktifkan Wi-Fi. Nah, bagaimana dengan hotspot dari smartphone ke smartphone? Apakah itu juga aman? Oke, kalau kita bicara hotspot, nah ini menarik ya. Ini berarti literasinya baik nih. Kalau hotspot itu kan kita menentukan dan kita ditentukan oleh siapa bisa connect ke siapa. Ya. Hotspot itu adalah kita menentukan dan kita ditentukan siapa bisa connect dengan siapa. Contoh, Daniel bilang, Bro Daniel bisa share nggak hotspot ya? Berarti tahu dong kita berdua. Ya. Atau saya butuh yang hotspotnya dari Daryl. Kita berdua tahu connected gitu. Nah, waktu kita connected, salah satu jahat, misalnya saya lah katakanlah yang jahat, jangan Daryl. Daryl tuh nggak ada tambang jahat, Daniel ada tambang jahat gitu kan ya. Nah, bisa aja terjadi. Berarti saya mengambil data itu bisa terjadi. Ada aplikasi yang nanti bisa saya mencuri datanya Daryl seperti itu. Kenapa? Karena gini, hotspot itu sama dengan Wi-Fi. Kenapa? Karena modelnya kita connected gitu. Iya. Jadi kita sharing. Jadi gambar umum gini. Kayak jalannya itu jadi satu, kita sharing ya jalanan gitu. Jadi kita nempel gitu sebenarnya. Bisa diambil aja seperti itu. Jadi sama. Tetapi kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil. Kenapa? Karena gini, kalau saya memang punya niat jahat, saya nggak akan terang-terangan kok. Benar nggak? Dengan Daryl gitu kan? Seperti itu, saya nggak akan terang-terangan seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat hotspot pun, itu orang tertentu yang akan sharing, yang akan minta. Ya, hampir jarang lah, kecuali keluarga. Ya, kecuali keluarga. Misalnya anak saya kan memang tidak punya fasilitas handphone pakai SIM card ya, karena nggak boleh, dilarang sama saya. Jadi kalau di jalan, dia share dong hotspotnya gitu, jadi jelas. Nah, yang paling umum, yang paling tidak kita sadari, yang paling kesalahan yang sering kita lakukan adalah Wi-Fi di tempat umum. Oke. Lalu kita bicarakan enak ya gratisan tadi, siapa yang bilang? Sebenarnya Bapak Ibu, Smart Listener, nggak ada yang gratis kok. Percaya sama saya, nggak ada yang gratis. Even kita ke Starbucks, setiap kopi yang kita bayar, itu ada komponen harga untuk Wi-Fi-nya. Kalau enggak, dia akan nasibnya seperti 7-Eleven yang udah tutup. Jadi ada komponennya. Ya kan? Jadi kalau gratis itu, kemudian nanti kita memberikan data kita. Data kita itu kan mahal. Cuma kita kok ngasihnya dengan murahan ya. Nah, itu yang saya hindari. Jadi semoga tips saya sore hari ini bisa membantu kita untuk mulai menyadari bahwa kebocoran data itu tanggung jawab saya, tanggung jawab kita pribadi. Jadi kalau menurut kita itu berharga, ya jagalah baik-baik seperti itu. Kalau sudah mulai hilang atau bocor, jangan salahkan orang lain. Yuk kita introspeksi diri, karena itu akan lebih baik. Bro Daniel, terima kasih banyak edukasinya hari ini dan juga literasi yang sangat luar biasa. Semoga ini bermanfaat buat siapapun juga untuk bisa menjaga data-data kita dan juga keluarga agar tidak bocor kemana-mana. Terima kasih banyak. Saya Daryl Adam, Smart Digitalk. Saya Daniel Ferry, Smart Digitalk, membangun manusia sosial cerdas berkualitas. Bye-bye. Anda baru saja mengikuti Smart Digitalk. Inspirasi untuk cerdas dan bijaksana menyikapi kemajuan teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa.